Pada saat pemanggilan ke dunia lain, kilat turun atas kerajaan saat mana terakumulasi. Asap mulai menghilang. Orang-orang yang dipanggil mempertanyakan apa yang baru saja terjadi. Seorang gadis menyadari bahwa sedetik yang lalu dia berada di sekolah. Seseorang menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, bangsa manusia telah berperang melawan bangsa iblis. Dan hal ini menyebabkan kerugian besar dan hasil yang sedikit, mereka mungkin berada di ambang krisis besar. Dan itulah alasan mengapa mereka memutuskan untuk memanggil orang-orang dari dunia lain yang diberkati dengan kekuatan untuk membantu mereka. Dan orang-orang itu adalah mereka. Kalian memiliki kekuatan untuk menjawab panggilan Raja 18,0 pahlawan besar yang dipanggil. Pahlawan, apakah ini nyata? Jadi biarkan mereka mengukur keterampilan mereka sekarang juga. Gadis itu segera menyadari sebuah jendela sistem muncul di depannya dan bertanya apa itu. Para penyihir terperangah melihat bahwa dia memiliki kemampuan langka dari Dewi Pencabut Nyawa. Yang lain juga terperangah dan mengatakan bahwa itu sangat beruntung. Sementara untuk pria lainnya juga tampaknya memiliki kemampuan langka dan yang lain lebih jauh juga. Mereka mengomentari bahwa itu adalah sesuatu yang mereka peroleh dalam transisi dari dunia mereka. Sebuah kekuatan yang diberikan oleh para dewa. Orang tua itu menjelaskan bahwa kemampuan tersebut tidak muncul pada orang-orang di dunia mereka. Dan bahwa sebenarnya, itu adalah kehormatan yang diberikan oleh para dewa. Hanya mereka yang dari dunia lain, yang dapat dipanggil untuk melayani kebaikan. Orang-orang di dunia kita menyebut mereka pahlawan. Mereka tampaknya menjadi bersemangat ketika menyadari bahwa di dunia ini ada kekuatan dan bahwa mereka adalah sesuatu seperti pahlawan. Penatua menjelaskan bahwa ada beberapa dengan keterampilan luar biasa di antara semuanya dan bahwa waktu pemanggilan tampaknya telah terbayar pada akhirnya. Seseorang menerobos menarik perhatiannya. Sementara salah satu penyihir menjelaskan kemampuan kuat gadis itu di sana. Tiba-tiba, seseorang menjelaskan kepada orang tua itu bahwa kemampuan pemuda ini tidak ada, secara harfiah seperti celah kosong. Dia tidak memiliki kemampuan khusus. Sebuah keheningan memenuhi ruangan saat dia merenungkan situasi kanggung ini. Waktu kembali menjelaskan cerita pahlawan kita. Di hari yang sibuk lagi, dia menuju ke perusahaan. Segera keretanya benar-benar penuh sesak. Seperti biasa, dia lelah harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar tim yang seharusnya sudah sepenuhnya terlatih. Ketika dia hendak menaiki kereta, dia bertemu dengan seorang pria tua. Mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Berpikir bahwa itu akan mengenai tubuh seseorang, dia berpikir itu bisa menjadi seorang wanita cantik. Tapi segera dia melihat sekeliling, mempertanyakan apa yang sedang terjadi, dan Tuhan di depannya menjelaskan bahwa dia adalah seorang Tuhan. Jadi, orang kita bertanya-tanya apakah dia akhirnya mati. Dia menjelaskan bahwa dia telah dipanggil ke dunia lain dan bahwa ayahnya yang membawanya ke sana. Teman kami bertanya siapa ayahnya. Pria itu menjelaskan bahwa dia adalah raja dari semua dewa, Zeus. Sementara kita mempertanyakan hal ini, Tuhan itu menjelaskan bahwa sejauh ini, pengelola adalah Athena. Tetapi dewa-dewa lain mengeluh tentang diskriminasi yang dilakukannya terhadap pria, jadi kali ini saya yang akan mengurus Anda. Seorang administrator pemanggilan tanya pemuda kita. Dia mengkonfirmasi, mengatakan bahwa namanya adalah Hephaestus dan bahwa dia baik dalam membuat sesuatu. Dia menjelaskan bahwa dia akan memberimu sebuah kemampuan sekarang. Karena ini adalah pertama kalinya memberikan kemampuan kepada seseorang. Dia melakukan terbaik untuk mempersiapkan sesuatu. Teman kita tampak bingung tentang hal itu. Dia mengeluarkan kemampuan telah dia pisahkan, mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dia ciptakan. Penguasa supremasi membuat karakter
kita menjadi benar-benar bingung, mempertanyakan tentang apa itu sebenarnya. Hefesto menjelaskan bahwa itu mungkin sulit untuk digunakan, tetapi karena itu dia, kemungkinan besar dia akan berhasil. Teman kita bertanya apakah itu sangat sulit untuk digunakan. Kemampuan itu diperkenalkan ke dalam tubuh Anda. Sementara Hephaestus menjelaskan bahwa kemampuan ini adalah sesuatu yang telah ia curahkan banyak usaha untuk menciptakannya dan meminta Anda untuk menggunakannya secara konsisten di dunia baru ini. Setelah beberapa detik, pria kita kehilangan kesadaran. Dan kemudian pemanggilan selesai. Dia ingat segala sesuatu yang terjadi sampai dia tiba di sana. Raja berpikir bahwa sebenarnya dia tidak akan bisa melawan monster dan hal-hal semacam itu. Sementara teman kita bertanya-tanya, para penyihir lainnya mempertanyakan bagaimana seseorang bisa datang tanpa kemampuan, mengklaim bahwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia menyadari bahwa semua orang tampak sangat khawatir tentang hal itu. Orang kita hampir mempertanyakan sesuatu, tetapi Raja segera jatuh pingsan dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu karena dia tidak bisa mengirimnya kembali. Tapi dia di suatu saat tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Gadis itu bertanya mengapa dia tidak bisa mengirim mereka kembali. Dia menjelaskan bahwa mereka dapat memanggil para pelawan ke dunia mereka, tetapi tidak memiliki cara untuk mengirim mereka kembali. Mereka terkejut saat mendengar pernyataan itu. Dia menjelaskan bahwa dikatakan bahwa Raja Iblis tahu cara melakukannya. Dan itulah alasan mengapa mereka harus pergi ke garis depan dan bertarung melawan musuh. Tetapi karena dia tidak memiliki keterampilan, dia tidak akan bisa melakukannya. Raja terlihat marah, mengatakan bahwa dia juga bingung tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Teman kami memberikan saran, bertanya apakah dia bisa mendapatkan sebidang tanah. Itu membuat Raja bingung. Dia menjelaskan bahwa dia tidak peduli jika itu sesuatu yang jauh dari kota-kota raja di sana. Dia akan menanam di tanah dan hidup dalam kesendirian. Dia sudah memutuskan, karena tidak bisa kembali ke rumah, dia akan mengesampingkan kehidupan korporatnya. Dan bahwa di dunia ini, dia akan menjalani kehidupan keduanya sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian, pria yang menemaninya menjelaskan bahwa ada hutan hingga ke tempat mata memandang, dan bahwa dari titik ini seterusnya adalah tempat domainnya, membuat protagonis kami terkejut. Tuan itu menjelaskan bahwa tempat itu dioleh yang mulia dan diberikan kepadanya, sama seperti emas yang diberikan kepada dirinya, agar dia bebas untuk hidup di sana sesuai keinginannya. Dia menyadari bahwa karena dia telah diringi ke tanah yang belum dijelajahi, itu berarti dia bukan bagian dari kerajaan, mempertanyakan apakah raja membelinya untuknya. Pria itu bertanya-tanya apakah itu tidak luar biasa. Mungkin benar bahwa itu bukan wilayah kerajaan, tetapi tanah ini. Karena tidak memiliki keterikatan apapun, berarti dia bisa tinggal di sana bercocok tanam dan memiliki hasil panennya tanpa perlu membayar apapun kepada mereka. Dia setuju dengan itu segera. Pria itu meminta dia membayar biaya pemandu. Dengan demikian, dia mundur, menjelaskan bahwa tidak ada yang akan mempertanyakan apapun darinya mulai sekarang. Bahwa dia hidup sesuka hati, baik untuk mati atau untuk hidup, dan dengan demikian dia pergi, meninggalkan pria kita. Dia merasa sedikit buruk karena mengetahui bahwa dia membuat mereka membayar atas kurangnya keterampilannya sendiri. Mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang pergi, dia berbalik ke wilayahnya. Dan begitu dia berpikir bahwa sekarang hidup barunya akan dimulai. Dia berpikir bahwa biasanya seseorang akan terlibat dalam petualangan besar bersama kelompok mereka. Mereka akan mengatasi krisis besar dan mengalahkan musuh besar, mendapatkan ketenaran. Namun, dia bisa bertahan tanpa semua itu. Berpikir bahwa raja dan rakyatnya tampak sangat putus asa,
Dia merasa bisa hidup tanpa semua aksi itu dan hanya menikmati hidup dengan aman di dunia baru ini. Dengan demikian, dia tidak perlu menunggu mereka memohon bantuan dan percaya bahwa dia sebaiknya menemukan tempat lain yang sedikit lebih jauh dari jangkauan mereka. Sedikit lebih jauh ke depan, dia merasakan udara kesepian yang sesungguhnya mengatakan bahwa tidak ada tempat yang lebih baik dari ini. Dia mengatakan bahwa dia akan tinggal di sana dan menjadikan tempat itu kerajaan kecilnya yang baru. Untuk itu, dia perlu memastikan sedikit air terlebih dahulu. Dia pikir itu mungkin air asin. Tapi saat mencobanya, dia menyadari bahwa sebenarnya itu adalah air minum, mempertanyakan apakah itu adalah danau besar air tawar. Saat melihat ke depan, dia menyadari sesuatu yang aneh. Dia tersenyum sambil mengatakan bahwa dia adalah seekor gurita. Tapi segera bertanya apakah seekor gurita hidup di air tawar. Baiklah, aku akan mengambil sedikit makanan bagaimanapun juga. Dia kemudian menangkap gurita, tetapi akhirnya tergelincir dalam prosesnya. Dan begitu jatuh ke dalam air. Saat keluar darinya, dia terkejut saat gurita menggenggam kepalanya. Dia bertanya apa yang terjadi, karena airnya begitu manis sebelumnya. Tapi sekarang rasanya begitu asin. Jadi ini air laut ternyata. Bingung, dia kembali mengambil sedikit air dan mencicipinya. Dan lagi-lagi itu adalah air tawar yang dia minum. Confident, he seems happy imagining that this is how another world can be. Happy that water will not be a problem in the end. He decides to eat something. Since there are no seasonings, he will make the octopus with seawater anyway. Dia memutuskan untuk mengumpulkan sedikit kayu bakar untuk membuat api pertamanya di sana. Ingatlah untuk membuat lubang kecil untuk mengalirkan kayu yang terbakar. Lalu buatlah sebuah potongan. Meletakkan ranting dan kemudian memutar tangan. Dengan demikian, bara yang dihasilkan oleh gesekan terkuras dan jatuh ke daun. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bagaimanapun diyakini bahwa dibutuhkan cukup tekad. Ketika dia memasukkan tekad, putarannya meningkat, tetapi api besar keluar dari kayu, membuat teman kita benar-benar bingung. Beberapa waktu kemudian, pria kita sedang makan cumi yang dimasak. Dia terus mempertanyakan tentang apa yang terjadi sebelumnya, tanpa mengerti bagaimana api menyala begitu cepat. Mengingat bahwa keterampilan bertahan hidup saya akan begitu hebat. Apakah itu bisa menjadi kemampuan saya? Dia ingat bahwa Hephaestus dikenal sebagai dewa pandai besi dan bahwa kemampuan yang diberikan kepadanya dia menyebutnya sebagai Tuan Supremasi. Saat memikirkan keterampilan ini, dia percaya bahwa dia harus mencoba. Mengambil pisau pengumpul kecil, dia mencoba mengaktifkan kemampuannya. Pada saat itu, sebuah energi besar melesat ke arah yang dia bidik. Tokoh utama kita bertanya-tanya apakah ini nyata di depannya. Dia melihat semua semak dan rumput telah sepenuhnya terpotong. Dia merasa itu tampak agak aneh, jadi dia mengambil cangkul dan mencobanya juga. Pada percobaan pertama, tanah di depannya bergerak. Di saat berikutnya, dia menyadari bahwa tanah itu telah dilunakan dan dia hampir tidak perlu melakukan apa-apa. Ada beberapa cacing di sana juga dan tanah menjadi seperti itu karena itulah yang dia bayangkan seharusnya menjadi ladang pertanian. Dia menyadari bahwa kemampuan tertinggi yang ia terima dari Hephaestus membuat efisiensi apapun yang ia pegang menjadi berlipat ganda. Dengan kekuatan ini, memulai sebuah perkebunan akan sangat mudah. Dia memutuskan untuk menanam benih aneh yang diterimanya dari kota. Memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang benar. Akan ada panen yang melimpah. Beberapa waktu kemudian, dia selesai, dan yang terungkap adalah ladang yang indah di depannya. Berpikir tidak tahu persis apa yang ditanam, tetapi jika itu bisa dipanen, maka tidak akan menjadi masalah memiliki persediaan. Maka, ia memutuskan untuk meluangkan waktu memancing sesuatu untuk makan malam.
Dia duduk di atas batu dan menunggu. Menyadari bahwa ini mungkin sedikit lebih lambat daripada kehidupannya di dunia korporat. Tetapi berkat Hephaestus, dia mampu melewati semua itu. Berkat kemampuan luar biasa ini. Saat ini, sepertinya orang kita berhasil menangkap yang besar. Dia menyadari bahwa berat jauh lebih besar, tetapi dia senang dengan itu. Tapi segera tertegun, dari air, melompat seorang gadis memegang tali dengan mulutnya. Dia terkejut menyadari bahwa dia telah menarik perhatian seorang gadis. Bagaimana saya memancing seorang gadis? Tetapi segera menyadari ekornya, jadi dia bukan seorang gadis. Seperti yang diharapkan dari dunia lain, ada juga Putri Duyung. Dia mengeluh kepada makhluk darat, bagaimana kamu berani menangkapku dengan cara seperti ini? Tetapi dia mengerti mengapa dia begitu bersikap bermusuhan. Karena kamu sudah menangkapku, sekarang kamu harus menikahiku. Dia tampak tidak benar-benar memahami apa yang ingin dia katakan. Tetapi dia terus berbicara bahwa tidak ada penghinaan yang lebih besar daripada ditangkap oleh manusia daratan. Dan bahwa dia sekarang harus diasingkan sebagai Putri Duyung karena yang kalah harus mendedikasikan tubuh dan jiwanya kepada pemenang. Dia masih terkejut, tidak tahu harus berbuat apa, dan begitulah caranya dia menikahi seorang Putri Duyung di dunia lain. Pria kami menyadari bahwa dia terlihat sangat berbeda dari ilustrasi buku. Putri Duyung yang cak itu berkomentar bahwa dia sangat kotor dan sekarang bahkan tidak bisa kembali ke lautan. Dia berkomentar bahwa tidak benar jika dia hanya tertangkap sekali. Dia kesal membalas bahwa bagi ras Putri Duyung dan Tetriton, makhluk darat selalu memandang mereka dengan penghinaan. Dia bertanya mengapa dia begitu marah. Namun dia melanjutkan, mengatakan bahwa harga dirinya telah terluka, dan siapa yang dengan akal sehat akan kembali ke lautan setelah itu. Karena alasan ini, dia tidak punya pilihan selain menjadi istrinya, bahwa dia harus bertanggung jawab dan memberikan nafkah mulai sekarang. Dia mempertanyakan apakah hubungan antar spesies dapat diterima, bertanya apakah dia tidak seharusnya memikirkannya sedikit lebih dalam. Dia berkomentar bahwa itu benar, karena dengan ekornya, mereka tidak dapat kawin. Tapi, merasa malu, dia mengatakan bahwa itu bukan tentang itu yang dia bicarakan. Dia kemudian mengeluarkan botol kecil, berkata bahwa dia akan minum itu. Dia merasa terpesona sementara Putri Duyung terus menyelesaikan botol itu. Sebuah cahaya bersinar dan anak laki-laki kami saat melihat menyadari bahwa ekor Putri Duyung telah berubah menjadi kaki manusia. Dia bertanya apa pendapatnya tentang itu, tetapi dia malu balik karena dia tidak mengenakan pakaian dalam. Dia menjelaskan bahwa dengan cara itu, dia dapat hidup di bumi Tamasaladan, dengan demikian, bahkan dapat melahirkan anak-anaknya. Mempertanyakan apakah dia memiliki sesuatu lagi untuk ditolak, dia mengatakan dia mengerti sambil menutupi wajahnya. Dalam panasnya momen itu, dia akhirnya mendikan Shirin sebagai istrinya. Tapi dia minta agar dia mengenakan sesuatu setidaknya. Dia berpikir bahwa dia tidak memiliki apa-apa selain ladang kecil yang baru saja dia mulai itu. Sementara itu, dia frustrasi karena tidak ingin memakai pakaian ganti itu. Tetapi dia mengeluh, mengatakan bahwa dia tidak bisa menikah dengan seseorang yang berjalan tanpa pakaian dalam. Dia mengatakan bahwa dia akan mencari beberapa pakaian yang dia sukai di lain waktu. Tetapi yang paling penting sekarang adalah bahwa saat ini dia tidak memiliki tempat untuk tidur. Dia tidak memiliki apapun selain tanah ini. Saat inilah dia sambil melihat ke bawah, melihat beberapa tanaman. Beberapa bibit kecil di mana Anda menanam benih sebelumnya. Orang kita terkejut saat menyadari bahwa mereka sudah mulai berkecambah. Pria itu segera menyadari bahwa ini adalah bagian dari hadiah yang diterimanya dari Hephaestus, kemampuan untuk meningkatkan alat apapun yang dipegangnya.
Putri duyung itu bertanya apa yang sedang dia tanam, tetapi dia menjawab bahwa dia belum tahu apakah itu akan menjadi bunga atau ladang. Saya akan mulai menjadi otodidakta dengan mereka. Makanan sebuah rumah dan alat-alat kami akan melakukannya sendiri dan menggunakannya untuk diri kami sendiri, gaya hidup yang sederhana. Dia membalas mengatakan bahwa orang-orang bumi-bumi memang bermasalah. Dia menjawab dengan mengatakan bahwa seharusnya tidak begitu berbeda dari kehidupan yang dia jalani. Kemudian dia berkata bahwa, jika ini adalah jenis kehidupan yang dipilih suaminya, maka dia mengerti. Dengan keyakinan, dia berkata biarkan dia sendiri. Setelah semua, sihir pengobatan adalah sihir leluhur dari jenisnya, dan dia kebetulan adalah seorang penyihir terkenal dalam aspek ini. Dia bertanya apa yang dia bicarakan. Dia mengatakan bahwa dia akan menunjukkannya padanya dan memintanya untuk menunggu sebentar. Kemudian dia mulai membuka pakaiannya, dan dia mempertanyakan tindakannya. Dia mulai berlari tanpa pakaian dalam, sementara pemuda kita bertanya kemana dia akan pergi. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa barang-barangnya dari rumah ke sini. Melompat ke dalam air membuat pria kami ragu. Dia berdiri di sana bingung, mencoba memahami apa yang terjadi. Pria kami terus berjalan di atas rumput, bertanya-tanya apakah Putri Duyung itu benar-benar ingin menjadi istrinya. Dia memikirkan kehidupan damai yang diinginkannya dan bahwa tiada ada jaminan dia akan kembali. Lalu dia memutuskan untuk membangun rumah sederhana dan mulai memotong kayu. Beberapa waktu telah berlalu, dan kemudian dia selesai membangun sebuah rumah kayu kecil. Dia tampaknya kagum, tidak percaya bahwa dia telah melakukan semua ini hanya dalam 1 jam. Ini memang mimpi setiap pria. Dan meskipun memiliki hadiah dari Hephaestus, itu tetap melelahkan. Tapi dia mempertanyakan apakah kelelahan itu disebabkan oleh si ikan duyung, dengan menyatakan bahwa dia tidak akan kembali. Tapi segera dia kembali, mengatakan bahwa dia sudah sampai di rumah, sekali lagi tanpa busana. Dia meminta agar dia mengenakan pakaian. Terganggu, dia memintanya untuk diam. Dia kemudian bertanya di mana dia berada sepanjang malam dan mengatakan bahwa dia merasa khawatir. Dengan bangga, dia menjelaskan bahwa tidak ada putri duyung yang membutuhkan manusia daratan untuk mengkhawatirkan mereka. Putri duyung itu menjelaskan bahwa dia membutuhkan waktu untuk mengemasi barang-barangnya. Segera, dia melihat berbagai di luar dan bertanya apa itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah alat-alat sihir pengobatannya. Jika Anda mencampur tanaman dengan sifat obat atau zat serupa sambil menambahkan sihir, Anda akan memiliki ramuan ajaib yang dapat memiliki berbagai variasi solusi yang dapat dibuat, dan karena orang biasa juga dapat menggunakan ini, ia menjadi sangat berharga. Dia bertanya apakah dia bisa menggunakan itu jika terkena flu. Dia menjelaskan bahwa dia bisa membuat sesuatu yang menghilangkan gejalanya. Dan dia senang dengan itu. Dia segera kembali dengan ikan besar, sementara dia bertanya apa itu kali ini. Ini adalah Bahringge dia, tanpa mengerti, mempertanyakan. Dia menjelaskan bahwa jenikan monster ikan ini memiliki banyak mana yang tersimpan di tubuh mereka, dan jika Anda memotongnya seperti ini, memasaknya untuk sementara, mengekstrak, mengeringkannya, dan akhirnya mengubahnya menjadi bubuk, Anda akan memiliki produk pupuk dari Bahringge. Rekan kami mempertanyakan tentang pupuk tersebut. Dia menambahkan bahwa jika dia menyebarkan ini di ladangnya, tanaman akan tumbuh jauh lebih cepat. Dia buru-buru untuk segera menggunakannya. Dia terkesan bahwa dia telah melakukan semua ini untuk ladang. Keesokan harinya, anak kami terkejut menyadari bahwa tanaman tumbuh dengan cepat menjadi tanaman besar. Dia berkata terkejut bahwa Bahringge luar biasa, tetapi dia menjawab bahwa yang luar biasa adalah dirinya. Kami menyadari bahwa seharusnya dia memasang tiang pada hari sebelumnya untuk tanaman tersebut.
Dia memegang salah satu tanaman di tangannya, mempertanyakan apakah itu tomat. Segera dia menggigit tomat, dan tanpa basa-basi mengatakan bahwa itu sangat enak. Dia terkesan dengan teknik Putri Duyung, tetapi dia hanya bertanya apakah itu benar-benar sebagus itu. Dia mengambil sebuah tomat di tangannya, dan masih bertanya-tanya, dia mencoba dengan mengambil satu gigitan. Dia bertanya-tanya tidak tahu apakah ini cocok untuk diet spesiesnya, tetapi gadis itu meledak karena bahagia, mengatakan bahwa itu sangat lezat. Dia bertanya apakah orang bumi selalu makan hal-hal seperti itu, dan pemuda kita terkejut dengan reaksinya. Dia mengambil beberapa barang lain, bertanya apakah dia bisa makan juga, tetapi pria kami memintanya untuk menunggu sebentar. Dia menjelaskan bahwa sayuran memiliki berbagai sifat dan beberapa tidak baik untuk dimakan sebelum dimasak. Hal ini membuat gadis itu frustrasi. Dia menangis sambil berseru bahwa dia ingin segera makan lebih banyak sayuran. Dia menyadari bahwa dia benar-benar kehabisan pilihan. Menyiapkan sedikit makanan di dalam panci, dia menjelaskan bahwa dia akan memasak sedikit dengan air laut. Dia menyajikan sebuah hidangan untuk Nona Sirin, yang melihat sejenak sebelum membawanya ke mulut untuk mencicipi. Dia tetap diam, dan kekasih kita yang tercinta bertanya bagaimana kabarnya. Putri Duyung itu berkata bahwa rasanya lezat, sangat-sangat lezat sambil memerah. Kata-kata ini membuat senyuman tulus dari anak kami. Ia juga melayani dirinya sendiri. Gadis itu menangis, mempertanyakan apakah manusia darat memakan hal seperti itu secara teratur. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya seharusnya dengan sedikit daging yang akan sangat kocok, namun juga memungkinkan untuk menambahkan rempah-rempah fermentasi sebagai bumbu. Dan dengan demikian, itu bahkan lebih baik. Dia terkejut mengetahui bahwa makanan bisa menjadi lebih baik dan dia menjelaskan bahwa jika memiliki bahan-bahan yang tepat, itu bisa. Dia berkomentar bahwa dia akan membuat lebih banyak bumbu lain kali, sesuatu untuk miso dan peterseli. Jadi, mereka perlu menanam beberapa kacang, dan begitu mereka memiliki daging, mereka akan membuat lebih banyak. Mereka juga membutuhkan beberapa peralatan dapur, mengatakan bahwa mereka akan sangat sibuk. Tetapi dia hanya bertanya tentang yang darat ini. Dia tetap diam selama beberapa detik. Sementara pria kita benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Dia menyadari bahwa dia belum menanyakan namanya. Mengatakan bahwa namanya adalah pelatih. Dia bertanya namanya. Dia hampir mengatakan bahwa namanya adalah Etona Minorio, tetapi menyadari bahwa dia berada di dunia lain dan dapat mengubahnya. Jadi dia mengatakan bahwa namanya adalah Kidan. Kidan adalah namanya. Dia berharap Anda dapat akrab dengan memanggilnya dengan nama. Dia terlihat berpikir dan mengatakan bahwa dia akan mengingatnya. Dia tidak mengajukan pertanyaan, berkata bahwa dia bisa memanggilnya sebagai makhluk darat jika mau. Pria kita bangun di pagi hari berpikir bahwa sulit tidur di lantai saat melihat ke tempat tidur di mana Putri Duyung seharusnya berada. Dia mempertanyakan apakah dia sudah bangun sebelum dia sudah tidak ada di sana. Dia membayangkan apakah Plety masih bisa tidur nyenyak di tempat tidur bahkan setelah berubah menjadi Putri Duyung. Dia kemudian ingat bahwa semuanya dimulai karena dia berhasil menangkapnya, berharap dia tidak merasa buruk karenanya. Dia mendengar teriakan gadis itu dan berlari ke arahnya. Ketakutan dia bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa ada seseorang di ladang. Dia mendesah, mengatakan itu adalah orang-orangan sawah, menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat olehnya sendiri. Dia menunjukkan sendi-sendi boneka yang memungkinkan gerakan. Dia dilengkapi dengan pedang kayu, itu digunakan untuk mengusir burung-burung yang merusak ladang. Sepertinya dia mengerti. Mengatakan bahwa dia harus membunuh burung dengan pedang ini, dia dengan santai mengomentari bahwa sebenarnya itu hanya sebuah lelucon.
Karena sebenarnya tidak bergerak, dan karena dia ada di sini, burung-burung percaya bahwa itu adalah manusia dan tidak mendekat. Tapi pelatih berkomentar bahwa itu sedang bergerak. Pria kita melihat ke samping dan terkejut gembirakan berlebihan orang-orangan sawah itu. Dia terus terkejut, sementara pelatih bertanya apakah itu seharusnya seperti itu. Dia percaya bahwa itu tidak dibuat untuk bergerak sendiri. Mempertanyakan apakah itu karena dibuat dengan tangannya. Pelatih bertanya apakah ada yang salah dengan tangannya, dan karakter kita menjelaskan bahwa sebenarnya dia dipanggil ke sana oleh raja negara itu, bahwa dia adalah seorang pengembara dari dunia lain dan mengomentari bahwa kekuatan yang dia terlihat cuma dari Tuhan adalah sesuatu yang muncul saat dia membuat orang-orangan sawah. Pelatih tercengang dan bertanya-tanya. Dia mempertanyakan teman kita, bertanya apakah dia kebetulan seorang pahlawan. Dia terkejut karena dia tahu hal-hal seperti itu. Dia merasa buruk karena dia meragukan kemampuannya. Dia menjelaskan bahwa memanggil pahlawan dari dunia lain adalah salah satu jenis ritual sihir yang dilakukan oleh umat manusia. Tetapi dia bertanya apakah para pahlawan itu tidak menggunakan kekuatan mereka untuk berjuang demi umat manusia, dan pria kita setuju. Dia kemudian bertanya apa yang sedang dilakukan seorang pahlawan di sana, yang langsung disetujui oleh protagonis kita. Dia menjelaskan bahwa dia tidak terlalu menyukai bagian itu, dan karena itu dia meninggalkan tempat itu. Dia menganggapnya sangat menarik, membuat protagonis kita penasaran. Makhluk bumi, terutama manusia, tidak dapat bertahan hidup jika tidak bersama-sama, bukan jika mereka sendirian. Mereka akan mati oleh monster. Dia mengatakan bahwa dia mungkin benar. Pelatih berbalik padanya, bertanya apakah jadi pria kita berbeda dan dia hanya menyangkalnya. Dia percaya bahwa dia adalah dari ras yang sama seperti yang dia bicarakan, membuat Putri Duyung merasa bingung. Dia kemudian bertanya dalam hati apakah dia kuat atau lemah, hanya meninggalkan keraguan. Sementara karakter kita berkata bahwa tomatnya sangat baik, mempertanyakan apa yang harus mereka buat untuk sarapan. Tak lama kemudian, dia teringat sesuatu dan bertanya kepada gadis itu apakah dia tidur nyenyak karena dia bangun sangat pagi. Dia bertanya kemana dia pergi. Gadis itu memerah, tampak frustrasi. Dia mengatakan bahwa dia pergi ke toilet, mempertanyakan apakah manusia tidak punya tata krama. Dia meminta maaf karena itu. Dia kemudian bertanya di mana dia melakukan hal-hal itu, dan dia menjawab bahwa di laut. Gadis itu sangat marah karenanya. Dia berteriak padanya, dan gadis kita bertanya apakah dia tidak bisa melakukan itu. Dia hanya mengatakan itu adalah sesuatu yang jelas. Dengan nada ancaman, dia menatap tajam ke arah anak laki-laki kita. Dia menjelaskan bahwa dia mendengar bahwa ketika mereka berlayar, mereka juga melakukan hal ini dan, dengan demikian, plankton memakan itu dan kemudian dimakan, membuat rantai makanan berfungsi. Dia menjelaskan bahwa inilah sisi tidak sensitif dari manusia daratan, siklus lautan diselesaikan oleh penghuni lautan. Meminta agar dia tidak memaksakan kebiasaan kornya dari dunia lain di sini, dia meminta maaf yang mendalam, sambil berkata bahwa dia benar. Dia kemudian berkata bahwa tidak apa-apa karena orang-orang bumi tidak sefisien mereka, dan meminta agar dia menunggu sebentar. Pria kami berpikir bahwa dia benar-benar menjadi terlalu terbiasa menggunakan cara yang nyaman untuk memiliki kamar mandi di dunianya. Dia perlu menggali lubang dan mengubur, dan sepertinya telah melupakan dasar-dasar bertahan hidup. Meskipun itu adalah gaya hidup yang dia inginkan. Karena manusia lemah terhadap alam, teman kami merasa lega karena memiliki pelatih di dekatnya. Tetapi dia bertanya-tanya apakah tidak apa-apa membuatnya merasa seperti itu. Maksud saya, apakah dia baik-baik saja tinggal bersamanya di sana? Mengetahui bahwa dia mengatakan membenci hal itu. Dia membawa nampan dengan dua makhluk.
Dia mempertanyakan apa itu, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah monster ikan bintang. Mereka adalah makhluk bawah laut yang menyerap materi organik di sekitarnya. Mereka adalah pembersih lautan. Jika dia memasukkan makhluk-makhluk itu ke dalam kotak, maka saya tahu bahwa kamar mandi akan ada di situ. Dia mengatakan bahwa dia akan mendemonstrasikan dengan mengambil pisau dan memotong lengannya, membuat darah menetes ke dalam kotak. Darah dalam hitungan detik mulai mencair dan menghilang. Dia menjelaskan bahwa ini adalah cara mereka yang paling efisien. Tapi orang kita memegang tangannya. Dia minta maaf untuk itu. Dia khawatir dengan banyaknya darah di sana. Dia merasa sedih karena telah menangkapnya pada hari itu. Dan jika tidak seperti itu. Sejak dia mengenalnya, pelatih selalu membantunya dalam banyak hal. Gadis itu menjadi sentimental sejenak. Tapi segera kembali normal, berkata bahwa itu karena dia tidak punya cara, tetapi darahnya terbang. Dia mengatakan bahwa putri duyung itu luar biasa. Pelatih berkomentar bahwa manusia sangat mudah takut. Dia hanya mengusap luka dan dengan cepat sembuh. Dia terkejut dan meminta maaf karena begitu ketakutan dan sangat kotor. Percaya bahwa alasan dia menangkapnya mungkin juga karena kekuatan yang dia terima. Sekarang dia tidak bisa kembali ke laut. Tetapi pelatih mengatakan bahwa tidak demikian dan bahwa dia mulai menyukainya. Oleh karena itu, dia akan memberikan dukung pada dia dan kebanggaannya mulai sekarang memanggilnya sayang. Orang kita terkejut, dan dia bertanya apakah dia merasa itu buruk. Dia berkata tidak, dan dia dengan semangat meminta agar dia menyerahkan kepada dia. Dia berterima kasih kepada pelatih. Dia membalikan wajahnya, mengatakan bahwa hidupnya mungkin menjadi sedikit lebih mudah dan nyaman, tetapi dia masih harus menyiapkan sarapan, sementara itu di sebuah tempat dekat di dalam gua. Makhluk menyeramkan mempertanyakan apa suara ini. Mengeluarkan kekuatan, makhluk itu merasakan mana aneh dekatnya. Pelatih meminta kepada teman kita untuk melihat baik-baik gaunnya. Dia menjelaskan bahwa dia membuatnya dengan beberapa potongan yang dibelinya di tanah kelahirannya. Dia merasa sedih, berpikir bahwa dia tidak memberikan cukup sumber daya. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa, karena sebagai pengantin wanita. Dia perlu tampil baik di depan suaminya, dan itu bukanlah sesuatu yang salah. Belum lagi bahwa dia akan pergi keluar untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu. Dia mempertanyakan hal itu, dan dia menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah ruang bawah tanah. Dia menjelaskan bahwa sebuah penjara bawah tanah adalah tempat yang bagus untuk menemukan harta karun, bertarung melawan monster, dan bahwa selalu ada bos yang menunggu di lantai terakhir. Dia bertanya apakah dia yakin tentang itu, dan dia menjelaskan bahwa akan lebih mudah baginya untuk melihatnya sendiri daripada mencoba menjelaskan. Mereka segera tiba di gua yang dia sebutkan. Dia berkomentar bahwa itu berjarak 2 jam dari situ, mempertanyakan bagaimana dia menemukan gua itu. Dia berkata bahwa itu saat dia bekerja di ladang. Ini adalah gua Taipei penjara. Mereka muncul di tempat-tempat dengan kelimpahan mana. Dia mengatakan bahwa itu tampak seperti gua biasa. Tetapi segera dia merasakan tekanan datang dari dalam dirinya. Dan bertanya apa itu. Dia menjelaskan bahwa, tergantung pada tempatnya, energi yang mengalir dan berputar di sekitar bumi berhenti mengalir dan menjadi stagnan. Dia merasa jijik memikirkan bahwa sepertinya seekor binang besar menatang jilat wajahnya. Dia merasa kagum pada betapa luar biasanya ekspresi orang-orang darat. Dia menjelaskan bahwa tempat-tempat seperti ruang bawah tanah menjadi sangat padat, terkondensasi dengan monster-monster yang berinkarnasi. Dan, sebagai hasilnya, monster yang lahir di penjara bawah tanah pada akhirnya akan membanjiri dan menyerbu daratan dan laut. Dia bertanya apakah ini tidak terlalu buruk, dan dia menjelaskan bahwa itulah sebabnya mereka datang ke sini.
Anak laki-laki kita bertanya apakah mereka bisa melakukan sesuatu tentang itu. Dia bilang membersihkan bagian dalam hampir tidak mungkin. Jadi, mereka harus datang dari waktu ke waktu dan menghadapi makhluk-makhluk itu. Dia kemudian berterima kasih padanya karena telah membawa tasnya dan mengatakan bahwa dia akan masuk sekarang. Dengan keyakinan, anak laki-laki kami mengatakan bahwa dia masih suaminya. Jadi dia akan bergabung dengannya. Dia merasa gelisah dengan pernyataan itu. Keduanya masuk ke ruang penjara dan anak kami terkesan. Komentar bahwa itu benar-benar berbeda dari masukannya dan terlihat seperti sebuah istana, tetapi Platy tampaknya merasa aneh. Karena sepertinya monster-monster Easter itu sudah ada di sana. Di depan Anda, kegelapan mengkondensasi. Dan segera makhluk-makhluk mulai memancar keluar dari penjara bawah tanah. Platy mengambil inisiatif, meminta anak kita untuk tetap di belakang. Dia mengeluarkan 3 ramuan dari tasnya. Melompat, dia melemparkan pada makhluk-makhluk itu yang saat terkena mulai meledak dan terbakar. Anak kita terkesan dan dia membanggakan diri. Menjelaskan bahwa itu bukan hanya api, mereka membeku, terkena kejutan, dan meleleh. Begitulah cara kita juga bisa berjuang dengan botol kita, pasangan kita hanya berdiri di sana, terkesan. Dia melangkah maju, mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan. Pria kita bertanya-tanya siapa sebenarnya monster di sana. Dia berkata bahwa dia akan membiarkannya mengurus segala sesuatu, karena tanpa senjata, dia menjadi tidak berguna. Saat melihat ke samping, sesuatu yang bersinar menarik perhatianmu. Ada pedang di tanah. Dia mengambil pedang dengan senang, seperti yang diharapkan di sebuah penjara bawah tanah. Dia berpikir bahwa sepertinya tidak ada kesempatan untuk menggunakannya dan bahwa dia hanya akan memegangnya untuk sementara. Dia bertanya ke Pak Lati apakah itu masih belum cukup, dan dia mengatakan tidak. Dia mengatakan bahwa dia sudah membunuh sejumlah besar dari mereka, jadi mereka harus pulang. Platy menjelaskan bahwa ada sesuatu yang satu yang dengan ruang bawah tanah ini, dan teman kita bertanya apa itu. Oleh penjara sama seperti perasaan bahwa monster sedang dikirim oleh sesuatu. Dia percaya bahwa mungkin ada seseorang yang memandu, membuat pria kita khawatir. Platy berkomentar bahwa dia bisa menjadi seorang master. Orang kita bertanya apakah dia kemudian seorang bos penjara, dan dia mengatakannya, tetapi penjara dengan seorang tuan adalah sangat langka. Dan mereka seringkali sangat berbahaya. Dia bertanya apa yang dimaksud gadis itu dengan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa hanya ada 2 spesies yang dapat menjadi kepala dungeon, bisa jadi seekor, naga atau. Saat ini, gelombang energi yang kuat melintas di depannya, membuat pria kita tertegun. Dia percaya tidak ada kesalahan. Udara hantu ini pasti memiliki seorang kepala penjara di sana, lagi pula, dan itu adalah jenis terburuk di antara keduanya. Anak laki kita bertanya, apakah dia adalah seekor naga, dan dia menyatakan bahwa dia adalah yang kedua, raja orang mati. Seorang raja tanpa kehidupan, ia adalah seorang penyihir yang cerdas dan kuat, atau bahkan seorang imam besar, yang memutuskan untuk berubah menjadi mayat hidup dalam kehidupan masa lalunya, seorang raja abadi yang memerintah atas orang mati, dan bertemu dengannya seperti bertemu dengan kematian. Anak laki-laki kita benar-benar ketakutan. Makhluk itu berkomentar bahwa dia bisa merasakan dari mana asal mana istimewa ini, mengatakan bahwa dia akan mengubah mereka menjadi tubuh dan menjadikan mereka sebagai temannya. Sementara teman kami berusaha untuk bertahan dengan kekuatan mana, Platy bersiap untuk bertarung. Melempar salah satu botolnya ke kepala Lich, api langsung menyala. Namun beberapa detik setelah api mulai, ia segera berhenti. Kita mempertanyakan apakah dia menyembuhkan dirinya sendiri, dan dia berkomentar bahwa itu adalah seorang yang abadi. Dia mengatakan bahwa dia masih memiliki ramuan, meminta untuk membiarkannya bersamanya dan
pergi dari sana. Teman kita tidak pernah bisa melakukan sesuatu seperti itu. Memegang pedangnya, dia menyerang si Lich. Mengatakan bahwa itu adalah suaminya, dia melompat menuju zombie untuk memukulnya dengan pedangnya. Dia tertegun menyaksikan tekad pemuda kita. Dalam detik berikutnya, orang kita ada di sana, berdiri, Victor, bertanya-tanya bagaimana dia berhasil mengalahkan makhluk itu. Lich menjelaskan bahwa dia telah menghancurkannya dengan pedang suci, tetapi meskipun demikian, kekuatannya tetap menakutkan. Anak kita terkejut mengetahui bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan pedang suci, membuat Lich dan Putri Du Yung tersebut terperangah. Raja Mayat hidup berkomentar bahwa itu adalah pedangnya, dan orang kita meminta maaf karena telah mencuri pedang Lich. Lich menjelaskan bahwa pedang itu terpisah darinya dan memilih pahlawan kita sebagai gantinya. Tetapi anak kita menjadi bingung dengan itu. Lich menjelaskan bahwa pedang suci memiliki kehendak sendiri dan memilih tuan mereka sendiri. Dan karena dia kehilangan pedang sucinya, tugasnya di dunia ini telah berakhir. Pemimpin meminta dia untuk menyelesaikan pekerjaannya di sana. Karena bahkan tubuh yang hidup mati ini pun bisa dibaringkan di bawah kekuatan cahaya ilahi dari pedang suci. Tetapi teman kita tampaknya ragu. Dia mengatakan bahwa dia percaya dirinya bukanlah pemilik sejati pedang itu. Lalu, Lich tersebut mempertanyakan hal itu, dan dia menjelaskan bahwa dia berasal dari dunia lain dan diberi kekuatan itu untuk menjadi penguasa atas alat apapun yang dipegangnya. Kekuatan itu tampaknya bereaksi dengan pedang tersebut. Olis terkejut mengomentari bahwa ini adalah hadiah dari para dewa yang hanya dapat didengar dalam legenda. Sebuah kemampuan luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang tak terukur, yang bahkan tidak dapat disebut sebagai kemampuan. Ini adalah seseorang yang menerima pemberian begitu besar dari para dewa sehingga bahkan tidak dapat disebut sebagai pahlawan. Dengan keyakinan, Lich menyatakan bahwa ini adalah seorang santo. Dia berlutut di depan anak kita, mengatakan bahwa dia harus menawarkan bentuk keramahan tertinggi, membuat anak kita terkejut. Dia akhirnya merasa bersalah karena tampak bersemangat, tetapi Putri Duyung kita Pleti hanya membanggakan dirinya karena telah memilih suami yang tepat pada akhirnya. Lich mempertanyakan apa yang membawa orang kita ke sana. Putri Duyung itu berkomentar bahwa tulang monster membuat alat sihir yang hebat dan juga berfungsi sebagai bahan. Anak kami menjelaskan bahwa dia akhirnya berhenti di tempat itu. Dia berkata bahwa membasmi monster adalah hal terpenting yang harus dilakukan untuk bisa hidup di sana. Protagonis mempertanyakan apakah penjara bawah tanah di dunia ini kebetulan merupakan toko yang nyaman baginya. Dan Pleti hanya berkata bahwa itu sangat nyaman karena cukup dekat. Dia bertanya apakah tidak apa-apa datang ke sini sesekali, dan Lich dengan antusias setuju dengan itu. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya sedang membersihkan kelebihan monster sendiri, dan itu akan sangat membantu. Dia sangat antusias dan berkata bahwa dia tidak sabar untuk memiliki tetangga di sana. Dan dia mengiyakan. Mengatakan bahwa dia juga sangat menantikannya. Pria kita di sana tampaknya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pleti dan mengatakan bahwa ini adalah suaminya, Kidan, yang juga menyapa dan bertanya siapa dia. Lich mencoba mengingat namanya, membuat Pleti mempertanyakannya. Jika dia mengingat dengan benar, dalam kehidupan sebelumnya dia melayani sebagai uskup agung di sebuah gereja tertentu. Tampaknya, karena suatu alasan dia akhirnya dikejar dan melarikan diri. Tetapi akhirnya dibawa ke ruang bawah tanah ini dan diserap oleh mana yang stagnan. Ketika dia menjadi mayat hidup, dia akhirnya meletakkan kutukan besar pada dirinya sendiri, dan demikianlah ratusan tahun pun berlalu. Alasan pasti mengapa menjadi mayat hidup, serta namanya, tampaknya tidak dapat diingat dengan benar.
Keduanya tergerak oleh ceritanya. Dia ingat bahwa sebetulnya dia hanyalah seorang tua-tua tanpa alasan yang realistis untuk hidup. Tetapi dia merasa bahwa mulai saat itu penderitaan yang ganggunya memudar meskipun hanya sedikit. Anak kami tersenyum, mengatakan bahwa dia akan mengunjungi mereka dan bahwa dia akan disambut untuk mencoba beberapa sayuran yang sedang mereka tanam. Memanggilnya Tuan. Platy mempertanyakan mengapa dia memanggilnya begitu. Dia menjelaskan bahwa Leach adalah anggota tinggi Grey Gija selama kehidupan sebelumnya. Jadi dia akan memanggilnya Tuan mulai sekarang. Leach berterima kasih. Namun pria kita berkomentar bahwa dia tidak bisa melepaskan pedang dari tangannya. Leach hanya berkata bahwa sepertinya pedang itu akhirnya menyukainya. Beberapa waktu kemudian, anak kita melompat dengan sukacita, mengatakan bahwa dia siap. Dia percaya bahwa pedang ini benar-benar luar biasa. Pedang ini dapat memotong batu seolah-olah itu mentega. Platy bertanya apa yang menurutnya pedang ini. Tetapi kemudian dia mempertanyakan apa yang dia lakukan kali ini. Orang kita berkomentar bahwa dia sedang membuat sebuah peleburan. Dia tidak mengerti alasannya dan bertanya. Dia menjawab bahwa dia akan segera menerima Master Leach di sana. Dia segera mengingat logam mana yang mereka terima dari Leach, lalu dia bertanya apa akan dia lakukan dengan itu. Dia menjawab bahwa karena mereka telah menerima logam tersebut, dia sedang menunggu untuk melakukan sesuatu. Dia tampak gelisah dengan fakta bahwa Leach dapat mematerialisasi begitu banyak potongan logam mana, sampai-sampai berpikir bahwa dia akan memberikan itu kepada mereka tanpa masalah. Tapi entah mengapa, karena terbuat dari bahan mana, kemungkinan besar akan berfungsi dengan baik pada pedang sihir. Dan sebenarnya bagian-bagian ini bisa berharga hingga 10,0 koin emas masing-masing. Orang kita mulai memalu sesuatu. Saat itu, anak kami mengungkapkan alat memasak barunya, sambil mengatakan bahwa itu adalah yang telah dia tunggu-tunggu. Platy bertanya apa itu, dan dia menjawab bahwa itu disebut wajan dan pisau dapur. Percaya bahwa akan lebih mudah untuk mendemonstrasikannya langsung. Kemudian, dia mulai memotong sayuran dengan pisau dapur dan kemudian menggorengnya menggunakan wajan. Dan akhirnya, tambahkan rasa menggunakan garam dan merica. Platy melihat dengan kagum pada keterampilan pria kita. Dan akhirnya siap, dia menyajikan satu piring sayuran goreng baru. Platy benar-benar terpesona, bertanya-tanya mengapa itu begitu lezat. Dia segera menganggap itu adalah alat untuk membuat hidangan. Jadi mungkin keterampilannya yang membantunya dalam hal itu. Dia hampir menangis saking enaknya makanan itu. Platy bertanya apakah mereka selalu memiliki peralatan dapur ini, dan pria kita berkomentar bahwa dia juga yang membuatnya. Sebenarnya, itu karena logam mana sangat luar biasa. Selain menjadi konduktor yang baik, logam ini sangat ringan, sempurna untuk memasak, dan tidak lengket sehingga mudah dibersihkan. Namun, Platy akhirnya tersadar dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukannya dengan logam mana yang langka. Tapi segera dia terlihat terpesona dengan kebahagiaan anak laki-laki itu. Dia berkomentar bahwa sekarang dia dapat sangat memperluas repertoar kulinernya. Platy hanya bertanya apakah masih mungkin untuk memperluas repertoar, dan dia mengonfirmasi dengan komentar bahwa dia hanya perlu menambahkan bahan lainnya. Dia gelisah bertanya apa yang dia butuhkan untuk itu. Dia kemudian menjawab bahwa dia membutuhkan daging. Tidak hanya itu, tetapi juga diperlukan minyak di antara hal-hal lain untuk meningkatkan rasa. Dia dengan cepat berkata bahwa mereka harus pergi. Mereka berjalan melalui hutan. Saat mereka berjalan, Platy mengatakan bahwa sebagai duyung, dia belum pernah melihat monster gunung dan selalu memakan salah satu dari mereka. Dia bertanya tentang itu. Dan dia menjelaskan bahwa ada monster burung, tetapi juga monster gunung seperti babi hutan dan lainnya.
yang biasanya merupakan hidangan terbaik untuk kuliner. Orang-orang biasanya bilang bahwa itu benar-benar lezat. Anak laki-laki kami menyadari keragaman kaya dari dunia itu. Dia mengingatkan bahwa monster biasanya diciptakan di ruangan bawah tanah. Dia membayangkan bahwa Lich sedang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan monster-monster dan mencegah mereka keluar dari sana. Bagaimana jika ada monster di gunung itu? Maka gunung itu sendiri akan menjadi penjara bawah tanah. Dia merasa bingung mengetahui bahwa ada penjara bawah tanah begitu dekat. Platy berhenti sejenak dan tetap waspada. Berbagai babi hutan yang mengintai sedang memperhatikan mereka. Platy senang dengan itu, tetapi teman kita tampak sedikit ketakutan. Orang kita bertanya mengapa mereka terlihat sepenuhnya siap untuk bertarung. Dia merasa senang, percaya bahwa harus ada penjara bawah tanah di dekatnya, tetapi teman kita tidak tampak begitu senang. Dia berencana untuk membunuh makhluk-makhluk itu, tetapi Platy mengatakan bahwa mereka harus membatasi diri untuk melakukannya dengan cara yang sebersih mungkin. Makhluk-makhluk itu menyerang teman kita, yang ketakutan setengah mati. Dia merasa tidak punya lihan, jadi dia memukul makhluk-makhluk itu dengan bagian tumpul pedang, membuat mereka tidak sadarkan diri. Platy sangat senang, mengatakan bahwa itu luar biasa. Dia menjelaskan bahwa dia hanya melakukan itu karena monster datang berturut-turut. Dia, dengan semangat, berkata bahwa mereka harus menyiapkan mereka dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa dia bisa memotong daging dalam ukuran yang bisa digunakan. Jadi dia akan menggunakan ramuan-ramuannya untuk membekukannya dan mengawetkannya, tetapi dia membantah dengan mengatakan bahwa untuk jumlah ini, mereka membutuhkan kulkas untuk menyimpannya. Beberapa waktu kemudian, pria kami akhirnya membuat gudang untuk menyimpan daging yang mereka dapatkan. Dia bertanya apakah juga ada sihir pembekuan di dalam sana. Dia mengonfirmasi. Dia merasa bersyukur, berkat Platy, kehidupan sehari-harinya akan mulai mengambil arah baru. Dia menjelaskan bahwa dengan itu, dia dapat meningkatkan masakannya dan meminta agar segera menyiapkan hidangan untuknya. Dia berpikir sejenak karena babi hutan adalah babi. Karena menggunakan daging babi, hidangan yang paling lezat pasti itu. Tonkatsu, pikir orang kita, dengan kenangan baik. Dia hanya bisa membayangkan bahwa dia sangat ingin memakan itu, dan Platy sepenuhnya terobsesi dengan apa yang dia bayangkan. Segera, dia menyadari bahwa mereka memiliki sedikit bahan untuk membuatnya. Dia bertanya apa yang mereka butuhkan, dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya masalahnya adalah telur. Dia bertanya apakah, misalnya, burung itu yang memasuki ladangnya akan cocok. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu apakah itu akan cocok untuk dimasak. Dia mempertanyakan apakah di suatu tempat di dunia ini telur burung dimasak. Dia tampaknya ragu tentang hal itu, dengan mengatakan bahwa di negeri para kurcaci, mereka melakukan hal seperti itu. Tetapi hal tersebut tidak terlihat di negeri para putri duyung. Anak kita berpikir bahwa jika mereka bertemu monster lagi, mereka harus membunuhnya. Sementara itu, makhluk itu mendekatinya dari belakang. Platy berkomentar bahwa mereka harus pergi ke pegunungan sekali lagi dan mungkin mereka dapat menemukan burung jenis monster. Tetapi dia bertanya lagi. Pada saat itu, orang kita menyadari sesuatu dan berbalik dengan cepat. Keduanya bereaksi terhadap kehadiran makhluk itu. Saat melihat ke arah tersebut, mereka bertanya apakah itu burung atau pesawat. Tapi pria kita segera menyadari bahwa itu adalah naga besar. Naga itu, dengan nada yang mengancam, berkata, "Jadi kalianlah yang menyerbu ruang bawah tanahku?" Mereka ragu dan Platy bertanya apakah dia merujuk pada gunung itu. Naga itu hanya mengangguk. Dia bertanya lagi apakah kebetulan dia adalah tuan dari ruang bawah tanah itu, dan dia mengonfirmasi hal itu sekali lagi.
Karakter kami mempertanyakan Putri Duyung itu karena dia menyebutkan bahwa penjara ini tidak memiliki tuan, tetapi dia hanya berkomentar bahwa bos tersebut tertarik oleh kekuatannya. Naga tersebut berkomentar bahwa namanya adalah Grinzel Dragonveil dan bertanya lagi, "Siapa yang masuk ke gunungmu, Raja Naga, tanpa izin? Apakah kalian yang membunuh bawahanku?" Kau terkutuk. Protagonis ketakutan mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa gunung itu memiliki seorang master. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi lagi, bertanya apakah dia bisa memaafkannya. Tetapi naga itu berkata bahwa itu tidak bisa dimaafkan. Makhluk hidup tingkat rendah melampaui wilayah kekuasaanku dan bertindak sesuka hati. Kalian telah mencemarkan kehormatanku. Maka, aku akan melenyapkan keberadaan kalian. Melepaskan napas naga, makhluk itu berseru bahwa mereka harus menghapus dosa-dosa mereka. Api yang datang ke arah Anda dengan cepat menyebar di tanah. Plety panik, berpikir bahwa mereka akan mati, tetapi teman kita, dengan gerakan cepat, mencabut pedangnya dan maju ke depan Putri Duyung untuk melindunginya. Dia meluncurkan gerakan kuat ke depan untuk melindungi dirinya dari embusan. Pada saat serangan dilancarkan, api mundur ke arah naga. Dan dia terkejut dengan itu. Pria kami tampak terkejut karena berhasil membuat ini berfungsi. Naga itu terus percaya bahwa hal itu mustahil. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa dapat menghentikan nafas kematiannya? Plety benar-benar terpesona oleh suaminya yang menyelamatkannya dengan cara seperti itu. Pria kita hanya berbalik untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Naga itu terkejut tidak hanya karena memblokir, tetapi juga karena mempertahankan wilayahnya. Hal yang sama terjadi pada anak kami, yang merasa lega melihat ladang-ladang yang utuh. Orang kita berbalik ke naga, mengatakan bahwa dia meminta maaf karena memasuki gunungnya tanpa izin. Tetapi jika dia ingin membuat masalah di sana, dia akan melindungi hal-hal yang penting baginya dan akan bertarung. Sambil mengarahkan pedang ke naga, dia bertanya apakah dia berniat bertarung sampai mati dengannya. Namun, di dalam hati, dia berharap makhluk itu segera mundur. Naga, pada gilirannya, menyadari pedang yang sedang dipegangnya. Menyatakan hal ini, pahlawan kami berkomentar bahwa sesungguhnya ini adalah pedang suci, dia mengambilnya dari Raja para Mayat yang memberinya pedang besar ini. Naga mendarat di tanah, berkata bahwa ini salah dan bahwa pedang ini sebenarnya miliknya, mendekati teman kita. Dia menjauh dengan cepat sambil memikirkannya. Tapi tidak lama kemudian, Lich muncul dipanggil oleh Grinzel Dragonveil. Dia berdiri di depan naga, yang terkejut dengan kemunculannya. Lich memblokir serangan naga dan mendorongnya ke belakang. Sementara naga jatuh, Lich berkomentar bahwa masalah ini terjadi karena kesalahannya dan meminta maaf kepada karakter kita atas semua ini. Siren itu bertanya apa arti semua ini. Dia teringat bahwa naga ini pada awalnya pergi ke penjaranya menanyakan bagaimana dia berani masuk ke wilayahnya. Segera, dia mulai berkomentar tentang tangganya. Dan dengan cepat naga itu berangkat menuju mereka. Lich menyadari masalah yang telah ditimbulkannya saat itu. Dan inilah yang terjadi, pemuda kita merasa sedikit khawatir. Namun, dia menjelaskan bahwa sebenarnya merekalah yang memasuki wilayah naga. Jadi mereka salah di sana. Lich berkomentar bahwa itu adalah seorang manusia kuno, jadi dia bisa mengerti. Karena bagi manusia, ruang bawah tanah adalah sumber daya, bahan, dan bahan untuk konstruksi. Mereka adalah tempat yang sangat penting untuk pengumpulan sumber daya harian. Oleh karena itu, kelompok-kelompok berkumpul dan menantang ruang bawah tanah. Dan bagi para master, penyusup adalah kejadian sehari-hari. Lich menghadapi naga dan berkomentar bahwa ia marahannya karena sebagian dari penjaraannya telah diserang dan bahwa sangat ceroboh baginya untuk keluar dari sana hanya untuk mengejar seseorang. Dia menekankan bahwa tindakannya sebagai makhluk
yang kuat sangat kekanak-kanakan dan dia berharap layak untuk menjadi pewaris naga geyser. Belum lagi Kidan, orang di sebelahmu, bukan lawan selevelmu, kembalilah ke gunungmu sekaligus. Namun naga itu dengan marah mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dia berkata seorang manusia biasa memiliki pedang itu yang diminta ayahnya untuk mengambil kembali dari mayat hidup terkuk itu. Naga mempertanyakan mengapa Lich memberikan pedang itu kepada manusia ini. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah pilihan pedang untuk tinggal bersama orang ini. Ketika aku mengambil nyawa ayahnya, dia mulai memahami dan takut akan hal itu dibandingkan denganmu yang hanya tahu cara membakar segalanya di sekitarmu tanpa berpikir. Pedang itu mengambil pilihan yang paling alami. Apakah Anda percaya saya bisa menerima ini? Saya dan bajingan ini akan berjuang untuk suksesi naga geyser. Lich yang tidak sabar itu bertanya maka apakah dia bisa menjadi lawannya dalam hal ini. Naga itu pergi mengatakan bahwa dia hanya mundur kali ini, tetapi akan kembali. Anak kami meminta agar dia menunggu. Dia memegang ekor naga itu, dan naga itu langsung jatuh ke tanah. Bagaimana seorang manusia biasa berani menyentuh tubuhku? Pria itu dengan cepat meminta maaf. Lich itu mengomentari lagi, apakah dia sekarang mengerti? Dia tidak akan mampu menjual. Protagonis bertanya, apakah dia tidak ingin bergabung dengan mereka untuk makan? Naga merasa ragu. Segera, makanannya sudah disajikan. Dia menyajikan piring yang lebih besar untuk naga, yang mempertanyakan apa itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah steak. Dia menjelaskan bahwa dia memasak babi hutan dia temukan yang di ruang bawah tanahnya. Tidak yakin apakah itu sesuai dengan seleranya. Naga tersebut mengambil sepotong daging dan memakannya. Naga itu meledak dalam ekstasi, mengeluarkan oman keras yang membakar langit. Lezat, ini benar-benar lezat. Apa ini? Teman kita senang bahwa ini terasa enak baginya. Naga bertanya apakah mungkin ada lebih banyak peladen, tetapi Plety merasa frustrasi karena dia juga ingin sedikit. Dia hanya bertanya berapa banyak yang harus dia buat sekarang. Sebuah cahaya bersinar terang dan membutakan anak kita, mereka berdua, kemudian bertanya-tanya apa itu. Mereka menyadari bahwa naga itulah yang bersinar, membuat pasangan kita ketakutan. Dari situ, sebuah bentuk manusia muncul. Mereka sangat terkejut dengan hal itu. Mengatakan bahwa dia telah menjadi seorang gadis, Lich menjelaskan bahwa naga memiliki kekuatan yang sangat unik, seperti kemampuan untuk mengambil bentuk manusia. Dia menjelaskan bahwa dia benar-benar mulai menyukai steak yang dia buat dan, sejak saat itu, dia akan mencintainya selamanya. Dia meminta agar cepat membawa lebih banyak daging, tetapi Plety membalas mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Protagonis kita akhirnya merasa senang memikirkan bahwa dia mungkin bisa bertahan dengan lebih sedikit daging dengan cara ini. Lich juga mencoba daging yang dibawa bocah kami, dan dia berkomentar bahwa itu lezat, membuat bocah kami terkejut. Lich itu berkomentar bahwa dagingnya dipanggang dengan sangat baik, tetapi bagian terbaiknya adalah hidangan istimewa yang digunakan sebagai bumbu. Bos kami menjelaskan bahwa ia menggunakan bawang putih untuk aroma, garam, dan lada untuk rasa. Jadi, seharusnya ini adalah hidangan sederhana, tetapi Lich menjawab bahwa itu tidak benar. Bahkan istana kerajaan pun tidak dapat menyediakan hidangan yang sinak itu. Gadis kecil yang berbaring dengan perut kenyang berkomentar agar tidak terlalu sombong. Dia mengatakan kepadanya dia tidak terbawa suasana hanya karena dia tahu memasak sedikit dan bahwa dia belum menyerah pada pedang. Lich itu berkomentar bahwa dia masih terlalu muda untuk itu. Anak laki-laki kita meminta maaf, mengatakan bahwa pedangnya benar-benar tidak ingin melepaskannya. Dia berkomentar bahwa dia hanya akan membakarnya ketika dia sedang tidak memperhatikan dan mengambil pedang itu kembali.
Plety mengatakan bahwa jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa lagi memakan steak tersebut, membuat gadis naga itu terkejut. Sekali lagi berubah, dia mengatakan bahwa suatu hari pasti akan mengambil pedang ini darinya. Hingga hari itu tiba. Dia akan sesekali mengunjunginya untuk makanan lezat ini. Anak kami hanya mengatakan bahwa dia akan disambut dengan baik. Plety mencoba menarik perhatian naga sebelum dia pergi. Dia bertanya apakah ada monster burung di ruang bawah tanah gunungnya. Naga itu mengatakan dia yakin dan bahwa mereka biasanya tidak memiliki selera yang baik. Plety mengatakan bahwa sebenarnya dia hanya menginginkan telurnya, dan bahwa jika mereka memiliki telur, dia bisa membuat hidangan daging terasa bahkan lebih baik daripada yang terakhir ini. Naga dengan cepat menyadari tawaran yang moda dan mengatakan bahwa dia akan segera pulang untuk mencari mereka. Tetapi Plety minta agar dia menunggu lagi. Dia meminta agar mereka membawanya serta karena dia mengenal baik ekologi monster, dan naga itu setuju. Maka, keduanya pergi menuju gunung, meninggalkan pria kita di sana dengan wajah bodoh. Leech berkomentar bahwa keduanya adalah makhluk yang berpengalaman dan dia sangat setuju dengan pendapat itu. Tapi lihatlah dengan pandangan harapan. Percaya bahwa itu lebih baik daripada hidup bosan. Protagonis kami sedang memancing lagi dengan pikiran melayang, mengingat bahwa sudah cukup lama dia tidak melakukannya. Dia teringat terakhir kali, dia berpikir telah menangkap sesuatu yang besar, tetapi ternyata itu adalah putri duyung dan akhirnya menikah. Hanya dengan satu kail, dia mulai hidup bersama Plety. Dia mulai mengingat semua hal yang terjadi sejak ia tiba di sana, di dunia itu. Hidupnya menjadi sangat sibuk sejak ia dipaksa untuk menjadi suami seorang putri duyung. Berurusan dengan seorang Leech yang menganggapnya sebagai pahlawan dan hidup berdampingan dengan seekor naga tetangganya. Setiap hari terasa sangat sibuk. Memikirkan bahwa ia dapat memiliki momen damai saat memancing adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa baginya. Anak kita memperhatikan ada jerakan di air. Di sana, mata-mata curiga menatapnya dan dia merasa bingung. Segera dia menyadari bahwa itu adalah seseorang dari spesies yang sama dengan putri duyung favorit kita. Dia bertanya-tanya apakah itu mungkin teman Plety. Pada saat itu dia mengungkapkan dirinya dengan dendam, mengatakan kepada semua orang untuk bersiap-siap dan segera membunuh orang itu serta menghancurkan apapun yang menentang. Para bahasa Indonesia terjemahannya adalah, namun gerakan tiba-tibanya mengganggu air hingga menjadi pusaran besar, membuat para duyung terlempar ke udara. Mereka segera jatuh kembali, sementara anak kita bertanya-tanya apa telah dia lakukan. Plety segera muncul menanyakan apa semua keributan ini, dan anak kita meminta dia untuk melihat ke sana. Pria itu memanggilnya dengan nama, dan dia memanggilnya saudara. Anak kami terkejut dengan momen canggung ini. Semua duyung mulai memanggil putri mereka, bertanya-tanya apakah yang mulia aman. Anak laki-laki kita terkejut dengan hal ini, bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang putri. Dia mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan dirinya dengan pantas. Dia mengatakan bahwa pria ini adalah kakak laki-lakinya, Pangeran Arowana, dan bahwa dia adalah yang berikutnya dalam garis suksesi takhta. Dia terperangah saat dia mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa dia akan memperkenalkannya pada saudaranya. Plety mendekatinya dan berkata, "Ini Kidan, dia suamiku." Semua si katak, seperti putra mahkota, terkejut dengan pernyataan itu. Dia mengerti bahwa mereka datang ke sini untuk membawanya kembali, tetapi dia tidak akan pernah kembali ke kerajaan para putri duyung. Dia juga meminta agar mereka menjelaskan ini kepada ibunya dan ayahnya. Saudaranya sangat marah dan berkata bahwa ini tidak dapat dimaafkan. Bagaimana seorang manusia beranigar saudarinya selain menculiknya? Dia perintahkan semua orang untuk bersenjata dan bersiap untuk bertempur.
berteriak bahwa mereka akan memotongnya menjadi 2. Mereka terbang menuju orang kita. Plety meminta agar dia tidak menahan diri dan melawan balik, tetapi orang kita ragu, mengatakan bahwa mereka adalah keluarganya. Pada saat itu, angin kencang menerbangkan para Triton. Kemudian naga muncul, mempertanyakan apa penyebab semua keributan itu. Hal ini membuat sang pangeran tercengang. Semua tentara juga terkejut, mengatakan bahwa mereka harus berlari atau akan dimakan. Mereka berkata agar sang pangeran juga pergi, karena dengan satu hembusan sederhana, dia bisa membuat seluruh air mendidih karena panas. Naga mendarat di tanah, bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengannya. Orang kita mengatakannya berterima kasih atas bantuan. Sang pangeran di sisi lain terkejut dengan perlakuan itu. Dia berkata bahwa tentu saja dia akan melakukannya dan bahwa dia tidak akan bisa makan makanan lezat jika menghilang. Pangeran tampak penasaran tentang hubungan di antara mereka. Plety berkomentar agar naga tidak terlalu bersemangat hanya karena menerima ucapan terima kasih. Naga itu berkomentar bahwa tampaknya hanya salah satu dari mereka yang tersisa, dan sang pangeran terkejut saat menyadari bahwa semuanya sudah pergi. Naga itu mengatakan bahwa, sebagai imbalan karena tidak melarikan diri darinya, naga Grinzel, putra Geyser, akan mengubahnya menjadi arang secara instan. Teman kami meminta agar tidak melakukan itu dengan pukulan kecil di kaki, karena itu menyebabkan rasa sakit pada naga. Dia menjelaskan bahwa orang itu adalah saudara Plety dan kemudian mengundang pemuda itu untuk makan bersama mereka. Pemuda itu yang bingung menjelaskan bahwa mereka belum saling mengenal dan menyarankan bahwa akan lebih baik jika mereka berbicara sedikit sambil mengulurkan tangannya. Dia mempertanyakan apa yang direncanakan oleh pemuda kita. Sebagai seorang manusia bumi, dia tidak akan dengarkan apa-apapun yang harus dikatakan. Plety mengonfirmasi bahwa dia tidak akan mendengar apa-apa. Sampai karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan di sana, memintanya untuk pergi dan kembali ke kerajaan sendirian. Tetapi anak laki-laki kita meminta agar dia tidak bertindak seperti itu. Karena alasan saudaranya ada di sana adalah bahwa dia mengkhawatirkannya. Dia merasakan tanggung jawab untuk mendengarkan apa yang dikatakan saudaranya. Dia menjadi khawatir sejenak. Saudara perempuan itu berkomentar bahwa dia telah berubah pikiran, lalu sebuah cahaya memancar darinya. Saat keluar dari air dengan kaki manusia, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menghindar dari tantangan dengan kehormatannya dipertaruhkan. Jadi dia akan menerimanya. Orang kita meminta agar dia memakai pakaian. Triton itu berkomentar bahwa dia sudah menyiapkan beberapa pakaian jika ini terjadi. Protagonis memandu duyung ke tempat tinggalnya. Naga itu berkomentar bahwa tampaknya teman kita akan membawanya untuk makan. Apakah ini saatnya mencoba hidangan baru? Dia kemudian bertanya apa yang salah dengannya. Tetapi putri duyung itu hanya tampak melihat dengan wajah yang kosong dan khawatir.